Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ayah bunda, bapak ibu, serta generasi muda, kaum muslimin dan muslimat, hamba-hamba Allah yang senantiasa dirahmati dan yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita sangat bersyukur atas izin Allah kita masih bisa menjalankan kehidupan di dunia ini. Walaupun sementara sifatnya, namun Allah telah menyempurnakan kebutuhan pakaian kita, apa yang kita makan, lalu di mana kita tinggal. Maka kita mesti menjadi hamba yang selalu bersyukur di setiap waktu dan keadaan. Mudah-mudahan menjadi orang yang qanaah, merasa cukup dengan yang ada, bersabar dengan sesuatu yang kita inginkan namun belum ada. Mudah-mudahan dengan demikian Allah ridho kepada kita dan semoga akhir kehidupan kita diberikan rezeki yang paling utama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salawat kita buat Nabi tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu, kajian tematik yang diminta ke saya berkaitan tentang ekonomi Islam. Maka saya mulai dulu pembahasannya dengan harta. Karena kegiatan, rutinitas, aktivitas kita berekonomi ini salah satunya upaya untuk mendapatkan harta. Dan kalau disuruh memilih menjadi orang kaya yang memiliki harta lalu masuk surga, atau orang miskin yang tidak punya harta tapi tidak tahu jelas di mana nanti tempatnya. Pilih yang pertama apa yang kedua, Pak? Pertama, jelas surga. Dapat harta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau yang kedua, ya, bukan berarti tidak selamat, tapi kalau disebut tidak jelas, ya belum tahu selamat. Tidak jelas surga apa neraka. Tapi yang pertama sudahlah kaya, ya, dia memiliki harta dan kemudian masuk surga. Bapak dan Ibu, maka saya akan keluarkan terlebih dahulu ayat-ayat di dalam Al-Quran tentang harta. Dalam bahasa Arab disebut dengan al-amwal. Lebih kurang itu ada 96 pengulangannya di dalam Al-Quran. Kira-kira menurut Bapak Ibu kita perlu enggak harta ini? Ya, mic ini. Jadi bukan hanya rumah Ibu. Bukan hanya tempat tinggal Ibu, Bapak, kendaraan. Termasuk masjid ini perlu sound system yang bagus. Ya. Perlu mungkin perangkat-perangkat media yang bagus. Ya. Perlulah AC yang bagus, karpet yang bagus. Ini kalau ada yang mau berwakaf karpet, kita terima enggak Bapak Ibu? Semangat betul jawabnya. Karena kayaknya memang harus diganti ya. Ya. Ini kami wakafkan karpet, tingginya 10 cm, Pak. Tebal itu. Ya. Semeternya misalnya 5 juta gitu.
Saya nggak diterima ini. Ya. Bapak dan Ibu, berarti harta itu memang perlu untuk kita beribadah. Setelah musim haji, musim apa lagi Pak? Setelah musim haji, musim apa lagi Bu? Umroh. Ini Agustus ini udah mulai umroh orang lagi nih. Kita perlu harta ya agar bisa beribadah. Baik, sekarang kita cek ayat-ayat yang berkaitan tentang harta. Mudah-mudahan bisa memberikan pemahaman kepada kita ketika kita mentadaburinya ya. Berapa banyak di dalam Al-Qur'an. Yang pertama urutannya tentu surah Al-Fatihah dulu kita buka. Secara tekstual enggak ada. Kita lewatkan. Surah kedua apa Pak? Al-Baqarah. Sudah hafal Pak ya? Tapi awalnya saja biasanya. Awal ayat. Alif Lam Mim. Zalikal kitabu la raiba fihi. Hudal lil muttaqin. Ya seterusnya. Itu hafal kita ya. Atau paling tidak ayat kursi ya Bu. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khuzuhu sinatun wa la naum. Nah, di Al-Baqarah ditemukan 14 ayat tentang harta ini. Berapa ayat Bapak Ibu? 14. Itu sedikit apa banyak Pak? Banyak. Mau kita selesaikan 14 ayat di surah Al-Baqarah ini malam ini Pak? Ibu kuat, saya enggak kuat. Bapak sanggup, saya enggak sanggup. Ya banyak 14 ayat. Coba kita keluarkan saja dulu ya berapa yang sanggup. Dari surah yang kedua berkaitan tentang harta. Ya. Bapak dan Ibu, yang pertama ya kalau kita lihat urutannya ayat per ayat itu mulai dari ayat yang paling kecil. Ya. Ternyata di sini disebutkan tidak juga paling kecil, Pak. Sudah masuk ke ayat 155. Kalau ayat kursi kan 255. Ini ayat yang ke-155 tentang harta. Dalam surah Al-Baqarah menjadi ayat pertama yang coba kita tadaburi. Izinkan saya baca, Bapak Ibu bisa buka mushaf Al-Qur'annya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Pernah dengar ayat ini Pak? Pernah ya, sering dengar ayat ini. Mungkin di kalangan Bapak dan Ibu ada yang hafal ayat. Kalau yang sudah hafal silakan artikan. Ibu bisa artikan? Yang bisa artikan saya kasih hadiah es krim. Ya panas-panas begini enak pakai es krim. Jadi kita perlu harta juga Pak. Biar bisa beli es krim. Halalan thayyibah. Ya. Setuju enggak Bu? Setiap pengajian ini jemaah Bapak Ibu yang tua yang muda dikasih kelapa jeruk habis pengajian. Setuju enggak Bu? Ibu malu-malu dia Pak. Gak apa-apa Pak. Ya, gak apa-apa. Baik. Terjemahannya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan. Khauf. Yang kedua adalah walju, kelaparan. Yang ketiga adalah minal amwal. Ya, minal amwal, kekurangan harta. Jadi kalau ada orang hijrah, dulu hartanya banyak nih. Dia artis, begitu hijrah, kan baru 7 hari, 8 hari kita. Dulu dia bintang iklan sabun ini buka aurat. Bintang sampo ini buka aurat. Kan begitu ya? Rata-rata kalau iklan sampo, sabun kan buka aurat Pak. Setelah dia hijrah, dia pakai jilbab. Gak ada lagi yang minta
tolong dia mengendorsekan menjadi bintang iklannya. Lalu dia nggak ada dapat penghasilan lagi. Orang menyebutnya kamu bodoh, kenapa hijrah? Karena hijrah kamu miskin. Abdurrahman ketika hijrah itu langsung kaya atau miskin dulu, Pak? Miskin dulu, Bu. Betul, Bu. Dia tinggalkan kampung halamannya Mekah menuju Madinah, hijrah Makkiyah itu nol, tidak ada harta bendanya. Tapi dia tahu ini proses ujian. Hijrah itu kan ujian. Tapi begitu sampai di Madinah, hijrah itu mempertemukan muhajirin dan ansor, ditawarin macam-macam. Dia nggak mau, Pak, hanya minta tolong di mana letak pasar. Akhirnya dia menjadi juragan, saudagar. Dia memiliki harta. Kapaknya saja dari emas. Saya punya kapak, Pak, ganggangnya pun udah lepas. Abdurrahman bin Auf, kapaknya dari emas. Kita punya kapak, tangkainya pun tidak ada lagi. Ya. Kayunya udah patah, ya, Bu. Jadi sabar kita. Kenapa? Itu ujian. Baik itu kelaparan maupun kekurangan harta. Berarti Allah nggak sayang ya sama saya. Allah nggak sayang sama saya. Perkataan ini saya dengarkan dari seorang yang bawa saya, Pak, pakai ojek. Jadi saya termasuk suka kemana-mana itu pakai ojek, biar ada kawan cerita gitu ya. Lalu saya tanya sama dia, dan saya dapat teman dialog. Enak Bang ya kalau bawa motor ojek nih. Maaf, Abang bisa sholat 5 waktu dan nggak ada yang ngatur kita. Terus dia bilang begini, ya sholat sih Pak, tapi gini-gini aja rezeki saya. Nggak ada berubah-berubah. Hati-hati tuh Pak, itu bisa berburuk sangka sama Allah. Mesti hijrah juga pemikiran kita. Bapak dan Ibu, saya tanya sama dia, sudah lama ngojek Bang? Sudah. Abang punya anak gak? Ada Pak, Alhamdulillah 4 orang. Sehat-sehat semua, Alhamdulillah. Normal-normal semua, Alhamdulillah. Saya tanya ke Abang, kalau ketemu kawan sekolah Abang dulu, yang ditanyanya ke Abang apa? Harta benda Abang, tabungan Abang, mobil Abang, rumahnya, kendaraannya, motornya, uangnya, apa yang ditanya anaknya? Anak. Iya Pak ya. Tidak pernah kawan saya nanya berapa uang saya. Yang dia tanya berapa anak saya. Bapak kaya enggak? Oh kalau gitu saya kaya. Bersyukurlah. Jadi jangan sampai kita berburuk sangka kepada Allah. Kalaupun kurang harta dari ayat ini, surah Al-Baqarah 155, itu hanya sebuah ujian saja. Apakah Bapak yang miskin di dunia ini tidak boleh kaya di akhirat nanti, Pak? Saya ulangi ya. Apakah Bapak Ibu yang miskin di dunia ini harus miskin juga nanti di akhirat? Belum tahu. Ibu rumahnya kecil, Bu, tapi nanti di surga rumahnya besar. Bapak nanti gitu juga, Pak. Di dunia orang rumahnya besar. Oh, salah ya. Sampai di surga bidadari surga. Ya. Maaf ini. Jadi kalau ini disebut adalah ujian dari Allah, kita terima. Betul, Pak? Tapi tak semua orang yang siap dengan kekurangan harta ini. Dan lebih parah lagi, kalau nanti nggak siap dengan kelebihan harta. Kekurangan harta bahaya. Kelebihan harta kalau nggak beriman berbahaya nggak Pak? Oh, berzina tiap malam, mabuk tiap malam, ya, berjudi tiap malam. Ada orang Pak mengeluarkan uangnya miliaran di meja judi. Percaya nggak Pak? Iya.
Kok Bapak percaya? Pernah satu meja sama dia? Ya rasa-rasanya. Tapi kan udah hijrah, biarlah masa lalu kita. Karena kita tahu, nggak ada orang kaya gara-gara judi, menang judi, nggak ada cerita. Yang ada itu karena sedekah. Karena mana kok sedekah min mal. Sedekah itu nggak mengurangi harta. Jadi sampaikanlah kabar gembira, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang yang sabar. Wabasyiris sabirin. Jadi kalau Bapak kekurangan harta, tugas kita apa, Pak? Nikmati. Karena sabar itu ibu bisa menikmati. Tapi ada orang nggak bisa menikmati, akhirnya tersiksa. Bu, kita pergi kondangan ya, Bu. Duluan lah, Pak. Malu aku pakai sepeda motor tua Bapak tuh. Orang sudah tua, motornya tua pula. Duluan aja lah, Pak. Ya Allah. Bapak kalau punya istri macam ini gimana, Pak? Bapak pecat? Pecat. Kejam juga Bapak. Doakan. Semoga lembut hatinya. Jangan main pecat-pecat aja, Pak. Semoga dia dapat hidayah. Sampai malu pula dia gonceng sama kita. Karena motor tua kita. Berarti nggak bisa dia nikmati motor itu. Ini nggak ada gelasnya, Pak. Ada ya? Kan perlu harta kan, Pak ya? Nah, beli Bu gelas satu lusin gitu. Taruh di masjid. Ya. Baik. Kalau nggak ada saya langsung aja nih. Izin ya, Pak. Suaranya agak serak. Ya. Bapak dan Ibu, takut saya emosi pengurus masjid dikeluarkannya cerek nanti. Galon-galon tuh ditaruhnya di atas meja nih, Pak. Ya. Ya. Ini yang pertama. Surah Al-Baqarah ayat 155. Jadi kalau kekurangan harta itu dari ayat ini biasa saja kan, Pak? Biasa saja. Tapi jangan berlindung di balik jubah zuhud. Bapak nggak kerja, Pak? Nggak usahlah, kita zuhud aja sama dunia ini. Bapak tuh pamaleh sebenarnya. Beda itu. Kecuali dia rajin. Terus masih segitu-segitu aja. Sudah, itu sudah takdir Allah. Betul, Pak ya? Karena memang ada ujian harta itu. Dan ujian ini macam-macam. Ini ayat yang pertama. Ayat yang kedua, nah, ini juga berkaitan dengan harta. Pak Imam kita mana tadi, Pak? Ya. Pak Imam bantu saya baca surah Al-Baqarah ayat 177. Silakan Pak Imam. Enak dengar bacaan Pak Imam. Mentadaburi ayat harta yang kedua Al-Baqarah 177. Iya, betul sekali.
Shadaqallahul azim. Ya, kalau saya dengar Pak Imam tilawah tadi, sejuk kita ya, Bu. Ingin berlama-lama kita di masjid ya. Alhamdulillah. Cuman banyak imam sekarang itu begitu jadi imam nangis dia. Ternyata bukan karena ayat yang dia baca. Karena gajinya belum naik-naik. Kecuali imam di sini. Kalau kayak gitu imam tuh enggak bisa main 2 juta tuh, Pak. Minimal 8-10 juta sebulan tuh. Iya, kalau enggak nanti dicari masjid lain, nanti rugi kita. Siapa bilang kita enggak perlu harta? Coba. Jadi jangan membuat imam guru ngaji tambah miskin dengan keberadaan masjid. Karena masjid itu kan baroknahullahu, keberkahan lah. Ya. Baik, kita terjemahkan. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat. Tetapi kebajikan itu ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi, dan wa atal mal ala hubbi. Sebelum saya terjemahkan ini, Bapak Ibu, kalau rumahnya terbakar, na'udzubillah, sedih nggak? Berarti kita mencintai rumah kita. Kalau kita punya mobil, mobilnya dipinjam orang lalu masuk jurang. Tetangga meninggal, mobilnya nggak bisa kembalikan lagi. Ibu sedih nggak, Bu? Sedih. Bertambah sedih ibu karena tetangga nggak bisa gantinya gitu. Ahli warisnya. Bertambah sedihnya. Itu mobil itu sudah lama ibu tabung dulu. Peninggalan suami ibu misalnya. Sedih. Nah, dari ayat ini dijelaskan, ya. Ternyata memberikan harta yang dia cintai, wah itu kebajikan yang luar biasa. Ya Pak, kebaikan yang luar biasa itu apa? Memberikan harta yang dia cintai. Sekarang karena kita mencintai harta, banyak yang kita simpan atau yang kita berikan. Kita simpan. Banyak yang kita salurkan atau kita pendam. Kita pendam. Ada orang, Bu, sampai mati, gigi palsunya masih ada emas di sini. Sampai mati. Saya nggak tahu entah di mana itu. Karena katanya ada gigi palsu dari emas. Zaman dulu. Kalau sekarang pakai behel, Pak ya. Bisa saja bahan behel itu emas suatu saat. Saking orang ini hedonis, sepatu emas sudah dibuat, tas emas, baju emas. Kemarin itu ada ibu-ibu sosialita, mungkin ada 10 orang, 12 orang, pergi kondangan, Bu. Kata orang macam toko emas berjalan. Rata-rata membawa satu badan itu mungkin hampir 1 kilo. Mulai dari gelangnya, itu kalau 1 kilo gelangnya kan, kalungnya membungkuk, Bapak itu. Ya. Berlebih-lebihan. Ya. Tapi bukan tak boleh. Jadi kita umat Islam ini pertengahan. Kekurangan harta bahaya, berlebih-lebihan kalau kita tidak menjadi orang-orang yang betul-betul mengelolanya dengan baik, ini juga berbahaya karena kita mencintai harta, sementara kebaikan itu al-malu ala hubbi, yang kita cintai itu lalu kita salurkan. Banyak penyaluran itu, Pak. Saya ada orang kaya, Pak, curhat, Ustaz, saya ini alhamdulillah ada rezeki, ada harta. Tapi yang menampung tuh banyak juga. Kadang itu pula ujiannya kita ya, Bu. Kalau diberikan kekayaan itu, yang menampung banyak juga. Keluarga tahu kita kaya, minta nggak sama kita, Bu? Ponakan tahu kita kaya, minta tolong nggak sama kita, Pak? Iya. Bahkan Pak, istri tetangga pun minta tolong sama Bapak suatu saat nanti. Ya. Tapi Bapak jaga-jaga diri. Ya. Dan itu boleh menolong tetangga kerabat kita dengan harta yang kita cintai. Tapi orang cenderung tidak mau menolong dengan hartanya ini. Rumah cinta, tangga membuat rumah pun dia cinta.
Sehingga tetangganya ketika pinjam Pak Haji. Pak Haji dipanggilnya lembut. Karena dia baru pulang haji. Pak Haji pinjam tetangga Pak Haji. Nggak bisa. Ya, ini saya perlu ini payah nanti kalau saya pinjamkan. Pulang tetangga, pilih Pak Haji pilih. Dalam hati saya pernah digitukan orang Pak. Anak-anak kecil di jalan lampu merah, mobil berhenti minta ya ketok-ketok pintu minta duit. Maaf, kita bilang maaf. 3 kali, Pak Haji duit Pak Haji, maaf. Mintanya nggak baik masalahnya. Kita ngajarin adab etika. Pak Haji, piti Pak Haji. Maaf saya bilang, saya baik juga. Terakhir dia bilang, sempili awak haji tapi pilih. Saya kebetulan pakai topi haji Pak. Tidak topi hitam itu topi haji. Ya Allah, anak-anak nih saya bilang. Ya. Nah, Bapak dan Ibu, tapi saya tidak pelit yang dimaksudkan dari wayamnaunal maun. Yang enggan memberikan barang berguna tadi. Jadi kalau Bapak punya harta, Bapak mencintai tangga itu. Jadi kalau ada tetangga yang perlu tangga tadi untuk memperbaiki atap rumahnya yang bocor, mau tidak kita pinjamkan Pak? Oh iya, itu guna harta itu pada kita. Karena itulah dia. Jadi bukannya sekedar bukan menghadapkan wajahmu ke arah barat, timur ya. Tapi justru kebaikan itu adalah dengan harta itu apakah kamu, apakah engkau bisa berbuat baik. Disebutkan di sini yang menampungnya. Pertama kerabat. Kerabat. Ya. Ini maaf ya Bu. Ibu punya adik kandung perempuan. Ibu perempuan juga. Suami ibu masih ada. Adik kandung ibu itu suaminya sudah meninggal dunia. Contoh, anaknya ada berapa orang? Anaknya itu yatim kan Bu ya? Ya, karena suaminya telah meninggal dunia. Dia jadi tukang gosok, bukan merendahkan profesi seorang, bukan. Ibu jalan-jalan ketika liburan kemarin, keliling Eropa, keliling kemana Asia, menghabiskan ratusan juta. Tapi begitu dia bilang, Uni, kata dia. Tolong Uni bantu ponakan Uni, kebetulan dia masuk sekolah pesantren hari ini. Lalu Uninya bilang, ndak ada piti yang bodoh. Padahal baru pulang jalan-jalan ratusan juta. Mungkin karena terlalu lama jalan-jalan habis piti Uni ini mungkin. Ya. Tapi itu ndak baik Pak. Betul kan? Diposting lagi, dilihat sama adeknya. Apakah itu harta untuk kita? Berbangga-bangga, berlagak-lagak, lalu nggak bisa menolong kerabat kita. Ya, kerabat anak yatim, orang miskin yang dalam perjalanan meminta memerdekakan saham hamba saya, ya, itu yang menampung. Jadi Bapak harus bersemangat Pak. Begitu nggak ada harta, Bapak sudah berusaha, itu ujian. Bapak bersabar. Tapi ketika kita kemudian punya harta, sudah ada tuh alokasinya. Sama ketika sahabat bertanya, yas'alunaka maza yunfikun. Infak itu untuk siapa saja, termasuk wali walidaina untuk orang tua, wal akrobina untuk kerabat, wal yatama, wal masakin, ibnu sabil, orang miskin. Orang miskin sekarang sedikit apa banyak Pak? Banyak. Ini yang di depan saya ini atau yang bersandar ini gimana Pak? Lelah menghadapi kehidupan nampaknya. Pak hati-hati kalau Bapak bersandar Pak. Kata orang kalau ada ustadz ceramah, ada yang bersandar katanya umurnya pendek Pak. Jangan percaya Pak, hijrahkan juga pemikiran. Saya tuh aneh lihat manusia itu, Bu. Ya saya juga manusia. Ketika kami kumpul kawan sekolah, berfoto bertiga, tidak ada yang pada mau dipoto di tengah. Pernah tidak Ibu ngalamin? Saya tanya, yang di pinggir kanan bakalan meninggal juga enggak? Walaupun dia nggak di tengah nih, ya di pinggir, meninggal juga enggak Bu? Jadi ada orang foto bertiga di tengah, yang lain tidak mau nih Bu, ya, tidak mau di tengah, dia mau di tengah. Kemudian kawannya milih yang kanan tuh duluan meninggal dunia. Bisa terjadi kan Pak Haji? Bisa terjadi. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya. Bapak dan Ibu yang dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Jadi
ada alokasi harta itu. Bersemangatlah untuk mencari harta yang halal tentunya. Apalagi kita sebagai kaum, ya tanggung jawab. Kalau kebutuhan anak sekolah itu biayanya tanggung jawabnya pada ibu-ibu atau pada bapak-bapak? Bapak-bapak. Ya. Salah enggak bapak? Salahnya mana Ustadz? SPP anak nggak dibayar, tapi bapak menghabiskan uang rokok 600.000 setiap bulannya. Itu salah apa salah pak? Salah. SPP anak 150.000 nggak dibayar. Rokok 600.000 bisa setiap bulannya. Ini mulai lirik-lirik kiri kanan ini. Hah? Ayo, siap ngaji harta ini. Jadi introspeksi diri kita pak. Nanti kita ditanya, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Dulu bapak ada kemampuan untuk pendidikan anak bapak. Kenapa nggak bapak bayar? Kan bapak bisa cicil kayak bapak beli rokok 20.000 sehari. Akhirnya anak bapak putus sekolah. Setelah putus sekolah dia punya pergaulan dengan preman macam-macam ya. Ya. Banyak juga preman yang taubat, yang bersih hatinya banyak. Ya. Akhirnya dia ikut menjamret, narkoba macam-macam. Coba Pak, ku anfusakum wa ahlikum naru. Kita diminta ya menjaga diri dan keluarga kita itu dari bahan api neraka nantinya. Menjadi bahan api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Baik Pak. Ini sudah 2 ayat. Terima kasih jazakumullah khair Pak Imam. Ya. Kemudian surah yang ketiganya 180. Ini baru Al-Baqarah saja Pak ya. 14 ayat kita keluarkan baru sampai ayat ke-3. Ya, kalau Ibu catat tadi sudah 3 ayat dan yang ini ayat yang ketiga. Ya Pak. 180. Bagaimana bunyi ayat ini? Kutiba alaikum iza hadara ahadakumul maut in taraka khairul wasiat lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan al muttaqin. Bu, sebelum warisan itu dibagikan, hutang dan wasiat almarhum harus ditunaikan enggak Bapak Ibu? Orang ini asal main bagi-bagi aja dulu Pak. Selesaikan dulu hutang almarhum dan wasiatnya apa. Nanti baru ada yang 1/6, nanti buka lagi ya. Kalau waris itu surah An-Nisa, surah keempat ayat 11. Itu pembagiannya Pak. Ya. Tapi saya tidak bahas faraid. Mudah-mudahan suatu saat kita bahas terkait dengan harta ya yang diwariskan itu. Yang harta warisan itu banyak konflik nggak sekarang Pak? Banyak berkelahi nggak kakak beradik gitu? Banyak. Ya, karena tidak mengacu pada tuntutan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik, diwajibkan atas kamu apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu. Kemarin Rektor Umbri waktu Ustadz Adi Hidayat datang ke kampus tempat saya ngajar, pembukaannya kan Pak Rektor dulu tuh, Buya Saidul Amin. Ada seorang ibu tua datang ke kampus berwakaf untuk pembangunan Tajdid Center namanya. Ya Pak. Kemudian tak lama dia pulang, dengar kabar setelah berapa hari ibu itu meninggal dunia. Setelah dia mewakafkan uangnya untuk pembangunan gedung dakwah. 2 hari setelahnya dia meninggal dunia. Apa kata anaknya Bapak Ibu? Ya. Kata anaknya, setelah pulang dari kampus itu Pak Rektor, dia pergi ke pasar, lalu sesuatu itu dibungkusnya dan ditaruhnya baik-baik di samping tempat tidurnya. Kami tidak boleh membukanya, ya, disimpannya baik-baik dalam bungkus. Tapi begitu beliau meninggal, kami buka, ternyata isinya kain kafan. Sudah ada firasatnya Pak? Sudah. Kita menyebutnya husnul khotimah. Jadi kalau Bapak ingin seperti ibu itu, husnul khotimah,
jangan lupa hartanya disedekahkan, hartanya diwakafkan. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Nah, apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kamu, kan terasa tuh, Pak. Ya, nggak enak badan, atau kita sudah sakit lama, maka kita pun berwasiat, atau nafas kita ini sudah berat rasanya. Ya, 3 kali langkah udah berat gitu. Tapi ada juga orang 3 kali langkah berat, Pak. Batambuh makan 3 piring. Nah, itu salah juga. Ya. Jika dia meninggalkan harta, berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa, sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau ada harta yang ditinggalkan, maka berwasiatlah harta itu untuk sesuatu yang baik-baik. Sepeninggal kita, karena harta itu bisa menjadi fitnah. Dan kalau kita tinggalkan harta itu, akan berat hisabnya. Karena kalau harta ini pertanyaannya bukan satu, Pak. Kalau umur Bapak waktu SMA mana, Pak? Oh, saya waktu SMA, ditanya besok. Ya. Bapak dihabiskan untuk apa nih waktunya, Pak? Tapi kalau harta, dari mana dan untuk apa? Berat, Pak. Contoh. Saya punya mobil Innova, 1 unit, Kijang Innova, Amin. Aminkan aja nak mau Bapak Ibu ini kan. Itulah tandanya kita umat Islam ini payah bangkitnya. Ya. Saudara kita minta doakan punya mobil Innova aja, 1 aja enggak mau kita aminkan. Saya punya mobil Kijang Innova, amin. Nah, kan enak dengarnya, Bu. Ya. Nanti Kijang Innova saya ini dihisab enggak, Pak? Dihisab. Dari mana? Oh, darinya aman. Ustadz Yudi punya bisnis budidaya lele misalnya. Ya. Tadi saya dengar dengan kawan-kawan ada wakaf produktif budidaya lele. Selama ini wakaf itu kan masjid, Pak, ya. Tanah kuburan, pesantren. Sekarang wakaf produktif lele. Jadi investasinya 200 juta, dapatnya 80 juta. Berarti baliknya 280 juta. Hebat nggak, Pak? Hebat tuh. Yang 200 jutanya tidak hilang, yang 80 jutanya kemudian bisa dibagikan untuk kebutuhan imam, guru ngaji, dan lain sebagainya. Ya. Saya membeli Kijang Innova itu misalnya dari, saya juga beternak lele, bisnis misalnya. Selesai saya. Bukan dari narkoba, bukan dari macam-macam. Ya Pak ya, alhamdulillah. Bukan dari korupsi misalnya. Tapi pertanyaan yang kedua saya kena, Bu. Kata malaikat, ini BM Bapak yang 1732 OP ini di sini namanya Pak Yudi ya? Ya saya itu. Kok kami lihat itu parkirnya di bawah diskotik katanya. Ya, Pak Yudi ke diskotik. Jadi saya minta maaf, Pak. Ya Pak, kalau Bapak ketemu saya nanti suatu saat di diskotik, saya bukan mau happy-happy Pak, saya mau berdakwah di situ. Setuju Pak? Bapak yang setuju kayaknya mau ke diskotik juga nanti. Enggak. Ini anekdot aja. Ya, tapi boleh kita berdakwah ya kepada siapa saja kan Pak ya. Jangan langsung kita benci. Jangan-jangan karena hidayah dia, kita kemudian dia minal maksiat ilal ta'at, dari maksiat kepada taat. Saya bilang enggak ada saya bawa mobil itu ke sana. Kami ketemu ini, besok buku catatan itu ada semua dan lengkap. Dan Allah Maha mengawasi, innallaha kana alaikum raqibah. Ya, mengawasi. BM 1732 OP Innova warna putih, jam 12 malam ada di night club ini. Saya baru ingat, supir yang saya pecat berapa tahun yang lalu itu gaul orangnya. Ternyata yang bawa ke tempat maksiat itu, hiburan malam, banyak zina dan seterusnya, itu supir saya rupanya. Dan itu yang dihisap saya, Pak. Kenapa dikasih dia kebebasan untuk bawa mobil ke sana?
Jadi berat persoalan harta. Sudah masuk Isya, Pak. 2 menit lagi. Baik. Ada yang bertanya 2 menit ini, Pak? Ada ya. Nah, ini ayat yang ketiga sekaligus ayat yang terakhir masih berkaitan dengan harta. Sebagai kesimpulan, kalau mentadaburi ayat sebelumnya, surah apa tadi Pak? Al-Baqarah juga. Ayat 155. Kalau kita kurang harta, bersabarlah. Karena sesungguhnya itu adalah ujian. Tapi nikmati saja yang ada. Betul Pak ya? Nah, jangan sampai buruk sangka ke Allah. Kapan saya kaya? Sholat sudah ke masjid, tidak kayu-kayu juga. Jangan Pak, na'udzubillah. Ini hanya ujian. Harta itu pun ya riuh-riuh dunia saja. Dan kalau bicara harta ini, kalau nggak kuat iman, orang bisa kemudian kufur nikmat. Bisa kemudian berpaling dari Allah. Seperti Korun, ya. Musa, apalagi tuh? Yang minta sarung sama Rasulullah, itu siapa namanya Pak? Siapa Pak? Sa'labah. Ya, akhirnya dia pun udah jarang lagi ya untuk beribadah ke masjid. Ya. Kemudian kesimpulan yang kedua, surat 177. Tadi Pak Imam yang bacakan. Alhamdulillah. Kebaikan itu justru apa yang kita cintai, kemudian kita berikan dari harta yang kita cintai. Yang menampungnya banyak. Jadi kalau ibu kaya, ibu sudah tahu orientasi harta itu kemana. Oh, adik saya, ponakan saya, kakak saya, orang tua saya, kerabat saya, nak miskin. Kemarin malam saya ketemu anak yatim, Pak. Sebulan yang lalu ayahnya meninggal dunia. Sekarang ibunya jadi pembantu. Ya, bukan tak baik profesi itu. Tapi kita bertanya, siapa yang akan membiayai anak yatim ini sampai selesai? Bapak mau membiayainya, Pak? Bapak mau membiayainya, Pak? Anak yatim tadi, ibunya masih muda, Pak. Pas begitu dengar muda, semangat bapak yang depan mau, Ustaz. Ya. Baik, ya. Yang ketiga, perlu menuliskan wasiat dari harta kita agar tak menjadi fitnah di kemudian hari. Dari kajian harta ini banyak sekali. Saya minta maaf Pak, mungkin saya seperti biasa sholat isanya mungkin di Puyuh Mas tuh Pak, Al-Quds sana. Karena yang mengisi kajian hari ini di Jalan Sutomo Pak. Jadi kalau saya isya di sini, saya khawatir jemaah terlalu lama menunggunya. Nanti akan di setel lagi, mungkin setelah bulan depan saya tetap pekan keempat di sini. Yang Sutomo ke dalamnya itu, dekat lokomotif sana, saya mungkin pindah menjadi pekan yang pertama. Jadi jika terlalu lama nanti orang menunggu. Saya minta izin ya Pak, saya tidak isya di sini, tapi doakan tetap sholat berjemaah di masjid, karena itulah harta yang akan kita bawa di hadapan Allah nanti menjadi amal soleh kita. Mudah-mudahan kita pun bisa membangun masjid sebelum kita meninggalkan dunia ini. Banyak maaf dari saya, mudah-mudahan ayat-ayat berkaitan dengan harta ini bermanfaat, kita pun semakin paham tentang harta yang Allah titipkan buat kita. Demikian kita akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin dan doa kafaratul majelis ilmu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.